Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sadaqallahul adzim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bapak dan kaum muslimin rahimakumullah, dan kita harus bersyukur dalam arti membuka mata hati, membuka mata kalbu, membuka mata jiwa, membuka mata rohani untuk menerima apapun yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada malam hari ini saya mengambil topik yaitu tentang zikir yang artinya adalah mengingat. Jadi zikir itu artinya mengingat, bukan menyebut. Kalau kita mengatakan atau melafadzkan subhanallah, itu artinya Maha Suci Allah atau Maha Penggerak Allah, itu baru melafadzkan kalimat thayyibah. Nah, tasbihnya itu bagaimana? Tasbihnya itu dicontohkan oleh Allah dalam surah Nur ayat 41, bahwa semua yang ada di langit, yang ada di bumi, ya, man fil ardi dan fis samawati wal ard, itu semua tasbih, bergerak. Kalau bumi ini bergerak, ya, rotasi 24 jam dengan kecepatan 1665 km per jam, berevolusi mengitari matahari 1 tahun dengan kecepatan 103.000 km per jam, cepat sekali. Ini namanya tasbihnya bumi, ya. Padahal bumi ini beratnya para ahli memperkirakan 600 triliun ton, ya, berputar, masih berjalan kencang. Nah, oleh karena itu tasbih seperti itu. Kalau ikan, tasbihnya ya dia bahagia di air. Kalau burung, dia tasbihnya itu bahagia bisa terbang di angkasa. Tapi manusia yang diberi pikiran, diberi tubuh yang sempurna, pikiran sempurna, jiwa sempurna, kadang jadi manusia tidak bahagia. Padahal ayatnya jelas, kalau surat Taha ayat 2 itu, kami menurunkan Al-Quran itu tidak supaya kamu itu susah. Jadi hidup itu harus tidak susah. Tidak susah itu kebalikannya bahagia. Apapun yang kita terima itu adalah harus kita nikmati, kita syukuri. Kita diberi kehidupan, beri nyawa, ini masih luar biasa kehidupannya. Banyak orang yang menanti besok pagi itu hanya untuk mau check up, mau antri di laborat, menunggu besok pagi hanya mau cuci darah, menunggu besok pagi hanya mau kontrol dan lain sebagainya. Kita masih sehat, segar bugar, minum masih segar, makanan masih bisa menghirup udara segar, dan nafas inilah yang paling kita rindukan, kita terima ini, harus kita syukuri. Kita hidup ini jangan ada penderitaan. Apa sebabnya penderita? Menderita itu karena mencengkeram yang disukai dan menendang yang tidak disukai. Maka dalam zikir kepada Allah, mengingat Allah itu satu, ingat kepada Allah. Yang kedua, ingat kepada hukum-hukum Allah. Yang ketiga, ingat kepada ciptaan Allah. Nah, kita diciptakan selaku manusia, kenapa harus sedih? Saya kalau melihat berita-berita itu sedih, Pak. Kok dikai kehidupan sehat, naik apartemen, terjun dengan istri dan anaknya, bunuh diri. Ini kan kasihan sekali. Tidak mensyukuri kehidupan, padahal kehidupan ini mahal harganya. Kalau saya tanya
depositonya berapa? Pasti tidak ngaku. Padahal depositonya 5M ada loh Pak, penjelasan itu. Tapi tidak disadari. Orang yang operasi transplantasi hati, ya, itu bayarnya, ya, itu 50M. Nah, penjelasan sehat hatinya, tidak kena liver, tidak kena sakit kuning, tidak kena hepatitis, itu kan deposito penjelasan. Tapi tidak kita sadari. Padahal kita bisa pipis, ya, dengan lancar, itu harus kita nikmati kan. Kalau tidak, banyak orang yang mau pipis saja sulit karena batu ginjal, karena batu kedu dan lain sebagainya. Nah, inilah sesuatu yang seharusnya kita ingat pada Allah. Maka orang yang zikir itu waktu duduk, berdiri dan berbaring, ya. Kalau tadi yang sebutkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab, bahwa penciptaan Allah, ya, samawat, langit dan bumi ini dan pergantian siang dan malam itu adalah tanda-tanda bagi orang yang memikirkan ulul albab. Ulul albab itu orang yang berpikir, yang menggunakan akal. Setiap orang punya akal, tapi tidak semua orang menggunakan akal. Ini ulul albab. Siapa itu? Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang yang mengingat Allah, yang zikir kepada Allah, ya, di waktu berdiri, duduk dan berbaring. Jadi zikir itu bukan hanya duduk nyebut la ilaha illallah subhanallah, bukan, termasuk berdiri, duduk dan berbaring. Kalau kita mengingat hukum Allah, mengingat Allah, itulah termasuk juga zikir menurut Allah. Maka kita zikir jangan hanya di masjid. Kalau di masjid tok itu ya namanya kita tidak sesuai dengan apa yang kita. Rasulullah itu selalu zikir dimanapun. Ingat Allah, ingat hukum Allah, sehingga di mana-mana dia tidak berani istilahnya melanggar hukum Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa yang demikian perlu kita sebutkan? Karena orang yang berzikir kalau sudah mengingat Allah tadi, kemudian mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Allah menciptakan semuanya ini, tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Allah menciptakan lalat, menciptakan tikus, menciptakan itu sebenarnya tidak ada yang sia-sia, Pak. Kenapa kecoa diciptakan? Itu supaya kita menjadi orang yang bersih. Ya, kalau secara materi saja di ruangan itu, ya, ada kecoa, ada tikus, itu berarti kan tidak bersih. Nah, itu menggambarkan kalau manusia, apalagi yang jiwanya kotor, ya, itu di dalamnya ada kecoa, ada dan sebagainya, ada iri, dengki, sakit hati, kecewa, marah, dendam dan sebagainya, itulah yang harus dibersihkan. Nah, oleh karena itu Allah tidak menciptakan segala sesuatu itu batil ataupun keliru ataupun tidak sia-sia. Semua ada manfaatnya, ya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, kadang kita itu tidak memikirkan apa yang kita makan, apa yang kita, padahal kita disuruh memikirkan apa yang kita makan. Misalnya, penjenengan makan bakso pada hari ini tadi misalnya. Bakso itu dari daging lembu. Lembu itu memakan rumput. Terus kita berarti sebetulnya Bapak Ibu itu makan rumput berwujud bakso. Kalau kita mau berpikir demikian, kita makan bakso itu melibatkan banyak orang yang menyembelih, yang beternak, yang apa itu giling, yang ini belum periconya, belum makoknya yang itu. Kita makan bakso itu melibatkan manusia yang banyak sekali. Maka sebetulnya kita ini adalah kesatuan sesama manusia. Kita tidak boleh saling merendahkan, tidak boleh saling memusuhi, tidak boleh saling memaki, tidak boleh bermusuhan. Kita harus satu tubuh, istilahnya kajasatil wahid, sehingga kita ini sama manusia itu bisa menjadi penebar rahmat, penebar kasih sayang. Kalau kita sudah begitu, berarti kita meneruskan misi Rasulullah, yaitu rahmatan lil alamin. Sehingga kalau di dalam diri kita ini sudah menjadi rahmat, melihat orang yang lain itu sudah kasih sayang semua. Dan semoga kita semuanya berzikir kepada Allah, selalu ingat Allah, selalu ingat hukum Allah, dan selalu ingat kepada ciptaan Allah, termasuk diri kita ini juga ayat atau ciptaan Allah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Nasruminallahi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.